Tadi ada pertanyaan gini, soal apa yang dikerjakan di masa muda. Setiap kita punya minat yang beda-beda. Setiap kita punya orientasi tentang masa depan yang beda-beda dan punya latar belakang yang berbeda-beda. Sehingga kita begitu bicara tentang apa yang dikerjakan pasti tidak mungkin bisa sama. Tapi ada indikator-indikator sederhana. Apa indikator sederhana? Kalau saya reflektifkan nih. Kalau Anda waktunya longgar, you are in trouble. Kalau hari ini Anda mahasiswa dan waktunya longgar, sesungguhnya Anda sedang mulai masalah yang nanti akan ditunaikan atau dipanen di masa depan. Kalau kami reflektif, semasa kuliah, semasa sekolah, jadilah yang sibuk. Apapun sibuknya. Tapi jangan waktunya longgar. Sibuk, apapun sibuknya. Jadi tidak ada kemudian, harus ikut ekstrakurikuler, harus ikut organisasi, itunya pilihan tiap masing-masing kita. Tapi jangan waktunya longgar. Karena begitu waktunya kosong banyak, maka sesungguhnya itu terbuang. Masa yang tidak bisa diulang adalah masa kuliah. Masa kuliah itu masa yang ketika sudah selesai, banyak sekali orang yang menengok ke belakang dan bilang, coba dulu waktu kuliah ya, mengerjakan A, B, C, D. Itu udah lewat tuh. And you cannot come back, you just cannot come back. Gak bisa itu. Jadi karena itu semasa kuliah ini betul-betul dioptimalkan. Nah saya pribadi, karena minat saya dalam keorganisasian, pergerakan mahasiswa, maka dulu saya habis waktunya di situ. Jadi kalau saya tanya, berapa SKS ambilnya? 24 selalu. 18 di dalam kelas, 6 di luar kelas. Jadi 6 itu dihitung. Dan kemudian ketika naker lulusnya berapa lama? Lulusnya dihitung. Saya mau selesaikan kuliah itu dengan memperhitungkan bahwa saya akan aktif di luar kelas. Tapi saya aktif itu dalam arti yang sesungguhnya. Saya berkegiatan gerakan mahasiswa, saya terlibat aktivitas gerakan mahasiswa. Di banyak event terlibat yang terbangun jejaring, terbangun pertemanan. Yang tidak membayangkan pertemanan itu kemudian menyambung lagi 10 tahun kemudian, 10 tahun itu 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian, begitu ketemu dengan A, B, C, D, E, F, G, ini adalah banyak teman-teman lama yang ketika masa kuliah dulu kita tersambungkan. Nah, pengalaman saya lewat aktif dalam kegiatan organisasi, maka satu, kita memiliki jejaring yang lebih luas sekali. Yang kedua, kita mengalami problem yang tidak dialami banyak mahasiswa lain, yaitu mengelola waktu. Tugas banyak, di sisi lain aktivitas banyak, itu time management menjadi isu. Nah, ini teman-teman sekalian, kalau saya boleh reflektif, apa yang bisa jadi, fokuskan pada apa yang Anda minati, lalu seriusi itu. Jadi opsinya tiap orang beda-beda, saya nggak bisa menganjurkan bidangnya apa, tapi indikatornya sederhana, sibuk atau longgar waktunya. Kalau sibuk, rasanya you're good. Tapi kalau waktunya longgar, I think you may be in trouble. Cuman belum dirasakan sekarang. Dan kita begitu menjadi mahasiswa itu, punya multiple role. Dan dalam hidup multiple role. Saya misalnya, ini saya, apa sih peran saya ini sekarang ini? 1, saya adalah suami. 2, saya adalah ayah. 3, saya adalah anak. 4, saya adalah paman. Itu baru di dalam keluarga inti aja 4 peran. Keluar sedikit, saya warga kampung. Keluar sedikit, saya aktif di organisasi sebagai yayasan A. Kalau kemarin masih di pemerintahan, jadi gubernur. Kemudian di lingkungan kampung, saya warga RT. Saya pembina Karang Taruna. Itu 10 peran. Nah, seringkali kita ketika masa kuliah bilang, saya mau jadi mahasiswa aja. Nah, kalau kita menganggap kita bisa melakukan 1 peran saja, nggak mungkin. Dalam hidup itu Anda harus melakukan multiple role at the same time, simultaneously. Karena nggak bisa kita ini bilang sama istri, Fer, hari ini nggak menjadi suami dulu ya. Nggak bisa. Bilang sama anak-anak, ini hari ini nggak menjadi ayah dulu ya. Nggak bisa. You just have to do it. Gitu. Jadi ketika kisah mahasiswa, Anda punya peran A, B, C, D, E. Anda sesungguhnya sedang berlatih untuk merepotkan diri sendiri, sehingga di kemudian hari ketika Anda harus memiliki multiple role, then you are talented, maka Anda terbiasa. Nah, pernah lihat orang main juggling?
Juggling itu bola yang dilempar. Juggling itu latihan. Oke, ada orang yang bisa main juggling hanya satu bola, lempar satu, tangkap, lempar satu, tangkap. Oke, ada yang bisa dua, ada yang bisa tiga, ada yang bisa empat, ada yang bisa lima, ada 6, 7, 8, 9, 10. Itu kenapa? Karena latihan, membiasakan dengan bola yang banyak. Kalau bolanya banyak, maka fokusnya pada keindahan. Tapi kalau tidak terbiasa, fokusnya pada jangan sampai yang jatuh. Lempar jangan sampai jatuh, lempar jangan jatuh. Kenapa? Karena tidak dibiasakan multiple role. Nah, itulah sebabnya ketika saya katakan tadi sibuk itu multiple role, dilatih, dikembangkan. Pada saat menjalaninya mungkin melelahkan. Kalau lihat ada mahasiswa lelah karena waktunya habis, maka saya bilang you are drilling yourself for a better future, guarantee. Yes, guarantee. Tapi kalau ada mahasiswa bangunnya siang, tidurnya awal, santai-santai terus, ini lagi mupuk problem. Hari ini dia tidak merasakan ada masalah, tapi dia berada di dalam sebuah comfort zone yang tidak berkembang potensinya. Nah, itulah sebabnya anjuran saya buat teman-teman semua adalah bukan membandingkan dengan seseorang di masa 20 tahun kemudian, tapi bandingkan seseorang di 20 tahun lalu. Apa yang dia kerjakan, seberapa sibuk. Itu satu. Kemudian yang kedua tadi soal global. Ini relevan nih sama Bung Abdullah tadi. Usul saya kepada semuanya di sini. Saya mau tanya dulu sebentar. Teman-teman di sini yang belum punya paspor, acungkan tangan. Yang belum punya paspor. Nabung makanya, jangan beli kopi mulu. Nah, saya usul pada Anda semua. You are the young Indonesia. Anda generasi baru Indonesia. Anda harus 3 warga. Anda warga Jakarta, Anda warga Indonesia, dan Anda warga dunia. Oke? Dan ciri Anda warga dunia adalah Anda harus punya paspor Indonesia. Paruhnya paspor Indonesia. Lalu siapkan tabung sedikit aja. Dari Jakarta ke Medan itu lebih jauh daripada Jakarta Singapura. Buat punya paspor, siapkan paspor. Begitu libur, Anda ini bukan untuk liburan jalan-jalan seperti anjuran Bang Sandi, bukan. Lihat ke sana untuk benchmark. Anda lihat untuk belajar. Kenapa di sana begini? Kenapa di sana begitu? Ini memunculkan kesadaran tentang bagaimana kita menjadi warga dunia. Dan itu tadi saya sampaikan ketika saya bicara di awal tadi, you need to be, Anda harus menjadi generasi abad 21 yang menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tapi juga nanti bisa menjadi tamu mempesona di negeri orang. Ketika Anda kerja di sana, Anda hebat, kelasnya dunia gitu. Nah, itu teman-teman didapat dengan perspektif kita dari muda global. Saya bersyukur saya pribadi, karena pada waktu SMA saya mendapatkan kesempatan mengikuti sebuah program pertukaran pelajar. Dan ketika pertukaran pelajar saya dari Jogja, bukan dari Jakarta, saya dari Jogja. Bahasa Inggrisnya terbatas sekali. Ketika berangkat, di situ saya mengalami kalau disebut benturan budaya, culture shock gitu. Betapa, masya Allah, saya menjadi sadar, saya warga Jogja, saya warga Indonesia, dan saya warga dunia. Sehingga ketika kita berbicara tentang kinerja, levelnya pikirkan dunia. Nah, saya usul pada teman-teman Anda yang tadi Bung Abdullah yang tadi tanya tentang dunia, siapkan paspor, bukan untuk jalan-jalan dalam artian spending, tapi pergi untuk belajar. Lihat bagaimana sebuah operasi sebuah negara, bagaimana kehidupannya, dan yang tidak kalah penting begini, ini pengalaman saya. Kalau kita mau lihat bentuk gedung ini, teman-teman, dari dalam ruangan kita nggak tahu bentuknya. Dari dalam rumah saya tidak tahu bentuk rumah saya. Tapi begitu saya keluar dari rumah saya, maka saya akan tahu bentuk rumah yang saya miliki. Oke? Itulah pergi keluar. Ketika Anda pergi keluar, Anda mendadak lebih paham tentang Indonesia, lebih mengerti tentang Indonesia. Dan kecintaan pada Indonesia tidak akan pernah luntur dengan hitungan kilometer dari tanah air kita. Nggak pernah. Jadi saya usul teman-teman persis pandangan ini, bahwa kita akan masuk di era itu, dan Indonesia adalah pemain global. Jadi saya usul pada teman-teman muda, miliki paspor, lalu nabung tentu saja, lihat dunia, kembali ke Indonesia, bawa perspektif yang baru. Ini perspektif itu bermanfaat sekali ketika kemarin mengelola Jakarta. Ketika mengelola Jakarta, benchmarknya Jakarta menjadi kota global dunia. Kota global dunia, apapun itu referensinya kota global dunia. Jadi kita bawanya ke arah sana. Nah, saya juga ingin komentar sedikit nih Bung Abdullah soal Tidore. Teman-teman semua, di Tidore itu ada sebuah desa namanya Indonesiana.
Itu sebuah desa diberi nama oleh Bung Karno. Kebetulan saya sempat beberapa kali ke kawasan itu. Tidore, kami ada kegiatan Indonesia Mengajar di Pulau Bacan. Pulau Bacan itu Halmahera Selatan. Masyarakat di sana itu memiliki keterbukaan yang luar biasa. Dan ini barangkali PR juga buat kita semua. Sempatkan untuk mengunjungi Indonesia. Ketika ada waktu libur, datangi tempat-tempat yang tidak biasa didatangi. Lakukan itu, kita akan tahu tentang Indonesia kita lebih baik. Dan salah satunya datang ke kawasan Maluku Utara. Kalau sudah sampai di sana teman-teman, lihat di pulau. Tapi pantai aja. Saya berapa kali datang di kawasan ini melihat tidak aneh orang Eropa itu mau datang beribu kilometer melewati segala macam tantangan untuk datang ke tempat ini karena keindahannya melampaui ungkapan kata-kata yang bisa dituliskan. Itu sungguh. Dan di tempat itu saya baru tahu arti kata nyiur melambai. Di Jawa nggak ketemu itu nyiur melambai. Tapi datang ke pulau-pulau itu kita akan menyaksikan nyiur yang bisa melambai dalam arti yang sesungguhnya. Nah itulah keindahan. Mudah-mudahan nanti Pastel Tidore bisa semuanya terefleksikan. Salam buat teman-teman di Tidore. Terima kasih.